dan STR. Jadi berdasarkan dari keputusan kemarin, OPM-nya di sini setelah teman-teman mendapatkan sosialisasi, eh, jadi nanti di masing-masing unit akan ada championnya. Champion di sini nantinya akan membantu teman-teman perawat dalam pengurusan STR dan SKP. Jadi harapannya kami di sini dari bagian Kesra adalah bisa memberikan solusi bagi teman-teman perawat di masing-masing unitnya. Saya lanjut saja kepada Nurse Bahtiar untuk menyampaikan sosialisasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Nars. Jelas suara saya Nars? Jelas, Nurse? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum Ramadan ini kita bersua. Sebelumnya kami mohon maaf pada teman-teman kemarin waktu akhir kami tidak berkesempatan hadir untuk sama-sama merancang program kerja khususnya di DPK kita. Tentunya kita harapkan memberikan impact yang positif kepada pelayanan dan kepada insan-insan perawat yang ada di Rumah Sakit Unhas. Ya, sebelumnya kami mohon maaf karena kami konfirmasi ke panitia kemarin untuk pembuatan slide-nya karena langsung teknisnya Nesdi, teknis aplikatifnya langsung harapannya. Jadi Iya, sebentar iya, saya Nurse. buka akun saya untuk langsung bagaimana kita sama-sama melihat bagaimana eh, mekanisme untuk penyusunan SIP itu sendiri sebagaimana arahan dari Ketua DPK tadi bahwasanya mungkin banyak terkendala di SIP. Kalaupun ada waktu nanti sebentar kita bisa sama-sama share juga terkait informasi dengan satu sehat karena itu saling berkaitan antara satu sehat berkaitan dengan kecukupan SKP kemudian dengan SIP itu sendiri melalui aplikasi Solatabos yang mungkin ada beberapa teman yang sudah membuat SIP-nya di situ. Ya. Adapun untuk membuat SIP itu sendiri ada beberapa persyaratan yang memang harus yang harus dipersiapkan untuk membuat SIP itu sendiri. Nanti mudah-mudahan kita sama-sama share bisa lewat DPK. Jadi insya Allah harapannya ke depannya ini nanti untuk teman-teman yang mau membuat apa namanya perpanjangan STR ataupun SIP-nya nanti bisa lewat DPK saja Ners ya. Kami arahkan walaupun teknisnya kami bantu namun mengatasnamakan DPK. Tentunya sebagai dampak bahwasanya hadirnya DPK untuk memberikan pelayanan ya kepada teman-teman perawat seperti itu Ners ya. Iya, jadi betul sekali, Nars. Jadi nanti setelah kegiatan ini selesai, harapannya adalah nanti di tiap-tiap unit ada championnya masing-masing. Dari champion ini yang akan memberikan bantuan kepada teman-teman di unitnya masing-masing terkait kendala-kendala yang dihadapi. Ya. Namun nantinya tetap kalau misalkan ada kendala juga, jadi Oh dari iya, ya. championnya tetap koordinasi sama Nurse Ya, Bahtiar. siap Ners, insya Allah kita Iya. koordinasi saja. Adapun syarat-syarat yang biasa karena sebenarnya itu persyaratannya itu kami kumpulkan dari yang biasa kami bantu uruskan. Ada kendala apa yang itu pertama itu yang siapkan foto latar merah JPG atau PNG untuk filenya. Kemudian yang kedua itu KTP filenya JPG juga untuk PNG. Kemudian STR yang berlaku saat ini dia ini filenya PDF. Kemudian ini rekomendasi atau surat keterangan kerja. Biasa kalau teman-teman di rumah sakit ambilnya sama Faika di dokumen keperawatan. Saya tinggal di chat saja meminta rekomendasi penyusunan SIP diminta. Itu filenya PDF. Kemudian email yang aktif tentunya. Kemudian pernyataan dan lampiran kecukupan SKP. Banyak teman-teman mungkin sih terkendala karena formatnya, bagaimana bentuk formatnya, lampirannya. Terus terang kami pribadi juga kami buat sendiri ya. Kami coba searching di Google ke format yang umumnya seperti apa. Nanti kami bisa share kalau memang di grup ya untuk contoh filenya seperti apa untuk file pernyataan kecukupan SKP. Adapun untuk lampirannya itu menggunakan barcode yang dipakai dari apa namanya kecukupan SKP di layanan yang dibuka sebentar saya izin share screeners ya. Silahkan, Nurse. Ya, saya buka langsung ini.
Kelihatan, Nars? Berproses. Iya, sudah. Iya. Pertama ini untuk pencarian di sini, Nars, untuk bisa di capture juga di sini untuk mencari barcode pernyataan barcode kecukupan SKP, yaitu di skp.kemenkes.go.id. Bisa googling itu, cek SKP online. Jadi kita bisa masukkan langsung apa NIK kata di sini. Ya, kemudian searching. Kemudian masukkan kode verifikasinya. Ya, ini contohnya punya saya ya. Alhamdulillah tercukupi ternyata SKP. Ya, jadi ini Ners, ini ada identitasnya nama, kemudian ada profesinya, periode kecukupan SKP. Di sini keterangannya Ners tercukupi. Kalau belum tercukupi ini merah di sini, belum tercukupi. Jadi eh, selanjutnya itu kita harus download yang ini Ners, print di sini. Kemudian kita ya, nah, ini barcode ini yang akan dilampirkan nanti Ners. Barcode ini yang bisa akan lampirkan, jadi kita bisa save dan nanti kita lampirkan dengan apa? Simpan dalam bentuk PDF, dan ini juga ini akan dipakai untuk dilampirkan pada saat kecukupan SKP yang salah satu file yang dibutuhkan yang tadi itu Nars. Ya, jelas sampai sini Nars ya? Ya, ini jelas, jelas. Ya, ini yang awal. Ya, sekarang kita masuk di ini aplikasi yang paling dicari, paling fenomenal hari ini. Saya langsung buka saya akun saya. Ya, alhamdulillah bisa masuk karena kadang saya lupa-lupa juga password saya di sini. Password. Ya, ini untuk apa? Halaman utama pada saya kita masuk di PTSP atau Solata Bos. Sebenarnya ini PTSP ini untuk melayanan ada satu pintu, pusat terpadu satu pelayanan terpadu satu pintu yang Kota Makassar punya. Jadi untuk ini banyak perizinan yang kita bisa untuk pengajuan izin. Jadi kita bisa pakai di sini. Biasa izin penelitian ini juga dipakai. Izin penelitian, kemudian izin kerja, kemudian perizinan ya terkait dengan perizinan di Kota Makassar ini yang dipakai. Ya, ini yang dipakai untuk pengajuan perizinan Kota Makassar. Adapun untuk kita khususnya untuk penyusunan SIP, kita masuk di menu SIP Sinners. Ya, jadi di sini kita sudah masuk di menu SIP, dia akan tampilan dashboardnya seperti ini, Ners. Dashboardnya akan tampil, ya. Jadi kita mengisi identitas ini isi manual ya semuanya, gelar awal, nama, gelar akhir. Maka kami rekomendasikan ini namanya harus sesuai dengan STR karena dia akan tertolak apabila tidak sesuai dengan STR atau nanti bisa terkendala di data SIP atau selanjutnya. Nomor HP, tempat tanggal lahir, alamat ya. Kemudian jangan lupa untuk simpan dan selanjutnya. Kadang teman-teman dia langsung memindahkan menu ini tanpa disimpan, biasa itu terkendala dia tidak akan terproses. Nah, ya. Kemudian ke menu yang kedua itu data perizinannya kita masukkan jenis perizinan, kita bisa memilih di sini menunya. Jadi kalau dokter juga menggunakan ini ya, dokter, bidan, apoteker, farmasi sama ini di sini perizinan. Tinggal memilih dia profesinya apa. Kemudian kita masukkan nomor STR harus sesuai dengan nomor STR yang memang terbit karena jangan sampai salah angkanya ini bisa berpengaruh juga di SIP-nya. Kadang juga angkanya tidak sesuai. Kemudian tanggal mulai berlaku STR yang kita punya. Kemudian setelah itu kita simpan dan selanjutnya ya. Adapun untuk praktek atau jejaring yang ada di sini yang kita masukkan adalah nama praktek kita. Kalau kita kan RS Universitas Hasanuddin ya. Kemudian ini jejaring kosongkan saja. Kecamatannya tinggal pilih Kecamatan Tamalandria ya. Tamalandria India ya. Saya lupa. Tamalandria ya. Alamatnya jalannya dimasukkan. Kemudian kita simpan ini di atas tadi. Ini simpan. Simpan praktek satu.
Kemudian di paling bawah itu ada pilihan selanjutnya. Setelah itu, ya di sini untuk kita mengupload berkas-berkas yang kita perlu siapkan seperti saya sampaikan tadi, Ners, untuk upload berkas, terutama itu foto foto KTP-nya. Ini foto KTP di dalam bentuk JPG juga. Eh, Dia semua file itu maksimal 1 MB. Ya, nanti jangan lupa untuk simpan semua file yang sudah kita upload karena kalau tidak tersimpan dia tidak terekam oleh sistem. Kemudian ini pas fotonya juga diupload seperti biasa cara mengupload yang kita biasa lakukan. Klik di sini, kemudian tinggal cari filenya kita yang kita punya, baru upload situ. Nah, contohnya kita bisa lihat ini, ya sama esternya juga diupload. Nanti lihat berkasnya yang sudah diupload ini yang sebelumnya saya upload punya saya yang sudah ada. Jadi maksimal itu 1 MB. Ya, kemudian ini surat keterangan dari tempat kerja atau persetujuan pimpinan. Ini yang surat yang saya sampaikan tadi diminta sama Faika untuk rekomendasi pengajuan apa? Rekomendasi pengajuan pengurusan SIP. Di sini nanti diupload yang surat keterangan dari tempat kerja. Ya, kemudian simpan kalau dan kemudian kita jangan lupa untuk klik tanda centang ini. Ya, seperti itu dan kemudian kirim berkas. Nanti enggak usah khawatir teman-teman kalau umpamanya dia salah eh, salah kita menginput atau dalam artian tadi ada yang tidak sesuai LS Unhas di anu ada yang kurang lengkap datanya itu akan ditolak sama sistem verifikator yang akan menolak itu eh, ada arahannya nanti di sebelah kanan itu apa yang kurang. Ada keterangannya di sebelah kanan, apa yang perlu dilengkapi, kemudian disesuaikan dengan yang ada di keterangan kolom itu yang ditolak itu, Ners. Bahkan nama itu harus diperhatikan baik-baik karena kenapa? Ke spasinya itu berdasarkan EYD, nama, kemudian koma, detail, titik koma, spasi, NS begitu. Teman-teman banyak terkendala di situ karena kulihat dia tidak mengikuti, sudah ada di samping kanan sebenarnya, ikuti petunjuk ini sebelah kanannya. Nah, kan tapi contohnya sih yang ditolak di sini. Di sebelah kolom kanannya itu ada nanti sini yang ditolak atau tidaknya untuk verifikasinya. Kemudian apabila kita sudah verifikasi, nanti akan ada prosesnya itu ada jawaban apakah dia prosesnya itu biasa verifikasi teknis dulu. Setelah verifikasi teknis dan verifikasi administrasi, tinggal biasanya itu kalau sudah verifikasi kadis itu tinggal tunggu tanda tangannya biasanya seperti itu. Jadi intinya diupload, kemudian nanti kalaupun ada jawabannya itu biasa ditolak. Ada keterangannya di sebelah di kolom ini ditolak itu, Ners. Kenapa dia ditolak? Seperti itu, Ners. Mungkin itu gambaran untuk penyusunan SIP yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin tanyakan, Ners? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau nanti sekalian harus dibuka sesi tanya jawabnya. Oh iya, itu ya. Kita melangkah ke SKP ya. Apa? Satu set tak ya, Ners ya? Iya, iya. Iya, pencatatan sudah. Oke, ini untuk satu sehat semua sudah awal sudah apa sudah lumrah ini sudah kenal semua ini. Oh, aku selalu lupa passwordku. Ah, Oke, alhamdulillah. Jadi kalau untuk teman-teman semuanya, adapun terkait dengan satu sehat ini, yang perlu diperhatikan itu ini bagian mana ini kan kursor kelihatan anime pilihannya enggak ya? Supaya saya bisa coret-coret. Ah ya, ini ya kelihatannya. Kelihatan. Ya, yang bagian ini biasanya kalau teman-teman mungkin yang sudah terverifikasi dia akan kelihatan semua sebelah kanan sini. Berapa pembelajarannya, berapa berapa poin pembelajaran, dia kan maksimal 22,5 SKP-nya. Kemudian di sebelah kanan di bawahnya juga ada pelayanan 17,5 sama pengabdian masyarakat 2,5. Nah, itu biasa yang ya ini ya bagian sini.
Ya, kemudian yang perlu diperhatikan itu kalau umpamanya kita belum tercukupi itu ada keterangannya di kolom sebelah sini karena saya ini belum diupdate biasa. Ini belum diupdate biasanya dia belum diverifikasi sama tim SDM. Jadi kalau teman-teman tampilannya seperti tadi kayak punya saya ini, ya kayak begini. Minta verifikasi ke bagian SDM selalu penamanya Ummu Kulsum kalau nggak salah kemarin supaya dia bantu di verifikasi dan sini diproses untuk divalidasi. Karena ini biasa tertolak di sistem kalau dia belum tervalidasi di sini di keterangan di sini. Karena masing-masing institusi itu ada tanggung jawab data untuk satu sehatnya yang memvalidasi sebelum diajukan ke satu sehat gitu. Ya, mungkin sudah umum semuanya. Kemudian eh, mungkin teman-teman yang mau bisa kemarin perpanjangan STR-nya, ya, siapa tahu belum ada yang punya STR seumur hidup. Nanti sih pengajuannya di sini, di sini pengajuan langsung karena saya sudah ada STR saya jadi sini dia tidak bisa dicentang lagi. Tinggal klik cek data langsung itu apabila ada kendala kelengkapan data dia akan ditolak sistem. Kalaupun dia sudah tervalidasi semuanya, otomatis dia akan terdownload dia punya STR-nya. Kalau STR yang sekarang itu modelnya agak beda memang dari yang sebelumnya seperti dia pakai logo Garuda ya seperti jasa itu. Selanjutnya untuk ini ya SKP platform ini yang teman dia SKP platform kemudian masuk ke pengolahan SKP terkait kita mau mengecek data SKP masing-masing teman-teman semuanya ya. Jadi setiap kali kita mengikut pembelajaran itu biasanya dia akan muncul di sini. Jangan lupa untuk sinkronisasi data. Karena kalau kita tidak sinkronisasi data itu ya pembelajaran yang terbaru yang kita lakukan dia belum terinclude ke total SKP yang kita punya. Ya, seperti itu. Jadi sinkronisasi datanya selesai close. Ya, ini sudah tersinkronisasi otomatis dan ada di sini detailnya Nars. Periode SKP yang kita miliki. Ini yang saya ajukan kemarin ini terkait karena ada kemarin regulasinya untuk sertifikat-sertifikat yang sebelum tanggal 1 Maret 2024 ya 2025 tidak salah itu ingat dia itu bisa diupload secara manual ya seperti ini beberapa webinar yang kami upload. Nah, sebentar saya sampaikan cara uploadnya juga. Dan ini dia akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Kemenkes. Kurang lebih itu tim verifikator ada 401 orang verifikator dari 78 kolegium. Jadi memang karena se-Indonesia kadang lama-lama, tapi ada tipsnya. Kalau umpamanya kita sudah deadline waktunya untuk perpanjangan SIP, tapi belum diverifikasi, ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi di chat langsung. Ada nomor kontaknya atau helpdesk-nya, tapi lebih baik mungkin lewat WA-nya, chat WA, ya, masukkan data-data, NIK kata, kemudian batas expired SIP. Itu biasa saat ini tuh di Kemenkes sendiri, baru-baru tadi kami ikut juga webinarnya terkait dengan update pengurusan SKP itu. Karena sistem ini terus diverifikasi, diupdate terus, jadi kami ikuti beberapa updating terkait dengan mengupload beberapa berkas untuk perpanjangan SIP itu, eh, maka dia bisa secara chat langsung karena memang dia masuk diprioritaskan yang mendekati expired. Makanya kami sih belum karena masih cukup jauh untuk expired SIP kami. Ya, ini yang diupload manual nurse beberapa pembelajaran atau workshop yang sebelum berlakunya kan masih masa transisi kemarin ini ada berapa workshop-workshop yang kita sudah ikut sebelum-sebelumnya, namun dia belum masuk di sistem. Ya, adapun untuk mau menginput ini tadi, ini untuk ini formulir SKP isiannya itu ada petunjuk teknisnya, ada formulir pengisiannya, ya. Di sini ya. Ini untuk beberapa yang diinput manual terkait dengan pembelajaran yang kita ikuti ini setelah sebelum 1 Maret 2024. Ada di sini kegiatan-kegiatan apakah jadi moderator, pembicara untuk kegiatan pembelajaran. Kita bisa input secara manual di sini. Kita bisa input ya nama kegiatan, tempat kegiatan, area kegiatan, penyelenggara, kemudian siapkan juga file untuk diupload nantinya. Dia maksimal itu 250 kilobyte file PDF-nya ya untuk kita upload di sini. Jadi kalau teman-teman yang masih ada sertifikatnya yang serasa belum
termasuk di situ dan sudah dekat expirednya, biasanya kan agak susah cari pembelajaran webinar, jadi bisa diupload manual. Ya, ini untuk ranah profesionalismenya itu terkait dengan pelayanan yang kita lakukan. Kegiatan harian kita, apakah itu asuhan keperawatan, dan saat ini itu untuk menginputnya itu dia bisa hitung per tahun, ya, berapa kegiatan keprofesian yang kita lakukan. Contohnya, mana ya? Ini, poin ke-9. Ya, ini kita bisa memilih apakah dia 6 bulan atau 12 tahun dan jumlah eh, kegiatannya. Nanti saya share ke Mas Diana juga sekaligus nanti untuk formatnya. Sebenarnya formatnya itu ada di anunya, Juknisnya. Juknis yang undang-undangnya itu Undang-Undang Kesehatan terbaru terkait dengan format-format penyusunan ini. Ya, ini kita upload juga sebagaimana pembelajaran tadi. Adapun untuk bagian pengabdian masyarakat nurse, ada beberapa kegiatan ini yang ini ya kurang lebih 7 ya. Ada kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal, keterlibatan tim khusus kalau bencana. Ini bisa kita masukkan sekaligus juga sebagai terlibat dalam organisasi profesi yang pernah kami sampaikan di grup dulu itu. Ini poin yang ke-7, khususnya kita contohnya aktif di kepengurusan DPK. Jadi kita bisa input di sini untuk keterlibatan organisasi ya. Nama kegiatannya bisa mungkin pengurus DPK PPNI Rumah Sakit Unhas, jabatannya sebagai apa, promotornya bisa DPKRS Unhas. Nanti kita masukkan upload itu SK. Ini bisa ya berapa ya? 2 sampai 5 SKP kalau tidak salah ini untuk pengabdian masyarakat. Dan saya coba cek kembali berapa untuk orang. Tapi artinya untuk kegiatan keorganisasian masuk ke dalamnya juga. Apakah itu terlibat juga di organisasi profesi, mungkin Ikatan Perawat Dialisis, Hipersip, Gabi, itu bisa diinput di Sinars. Tapi untuk proses verifikatornya itu memang menunggu waktu karena menyesuaikan juga dengan list tunggu untuk verifikator yang periksa nantinya. Ya, ini beberapa isiannya. Nah, ini beberapa yang kami upload ya. Contoh yang sudah, kalau kita mau lihat yang sudah kita upload, cek di buku lognya. Ya, ini yang sudah diperiksa, yang kami upload tadi itu yang sudah diverifikasi, ada keterangan yang sudah diperiksa. Adapun kalau yang belum itu kayak ini bakti sosial, ini masih nol. Ya, Mas, ini ada muncul guys sini OHP. Kami coba masukkan kemarin ini terkait dengan OHP, ini belum diverifikasi karena memang mungkin dilihat apa SIP-nya masih lama expire, jadi diabaikan, diprioritaskan dulu yang mendekati expire. Kayak kegiatan hitanan massal, karena kebetulan kami banyak adakan kegiatan hitanan massal. Ada punya teman kemarin di WS, kami apa namanya uploadkan terkait sertifikat hitanan massal, dia berpartisipasi sebagai donatur, maka kami buatkan sertifikat, di upload itu alhamdulillah diverifikasi 5 SKP untuk pengabdian masyarakatnya, dan mudah-mudahan terbit sebentar SIP-nya karena expire ini juga, karena di WS itu dia terkoneksi antara SIP-nya itu dengan layanan yang dilakukan nantinya. Dia pakai akunnya itu dia biasa di terblokir. Ya, itu untuk terkait dengan SKP-nya. Ya. Kemudian itu saja ya, Ners ya. Kalau pelatihan sehat kayaknya paham semua di saya di pelataran sehatnya. Ners, cek. Iya, iya, Nurse. Sudah selesai, Nurse? Ya. Kalau pelataran sehat, anu paham semua toh? Ya. Bagaimana, teman-teman? Aman, Iya, Nar. aman-aman. Aman. Iya. Kemudian kayak Kak Nes ini kemarin itu dia apa masih masa transisi sistem, jadi saling kejar-kejar alhamdulillah bisa lolos. Alhamdulillah. Nah, kadang sistem berubah, jadi kami biasa update-update lagi itu data apa yang terbaru lagi di menu-menu ini, apa yang terbaru lagi, karena biasa ini karena menunya ini kan biasa berubah, dia updating lagi sesuai dengan kebutuhan ini kan ya, Kemenkes. Ini kalau untuk di sini sekedar mengingatkan saya teman-teman untuk pelataran sehatnya, karena banyak-banyak kegiatan kita terkait di sini, pembelajaran eh, terkait dengan webinar-webinar online yang kita bisa ikuti. Ini menu-menu yang kita sudah sering masuk kayaknya. Kemudian di pembelajaran itu, pembelajaran yang kita lakukan yang kita bisa cari di sini ya.
supaya mudah kita mau cari terkait dengan pembelajaran yang gratis, kemudian yang online atau offline, supaya meminimalkan pencarian. Ada filternya di sini, Nars. Di sebelahnya itu. Kita bisa cari filternya, kita pilih apakah dia bentuk mentoring atau seminar ataukah workshop. Kemudian ada eh, cakupan pembelajaran, ada yang gratis juga. Ya, kita cari yang gratis atau berbayar, tinggal pilih gratis. Dia munculkan yang gratis semua. Tapi biasa ini kadang sebagian masih ada sebagian yang berbayar tapi masuk juga data yang gratis. Jadi kita filter saja sesuai kebutuhan kita. Apakah kita mau yang online? Contohnya kita mau yang mana ya? Ada yang blended juga, ada yang offline, dan kita bisa cari sesuai dengan kategori penyelenggaranya dan waktu pelaksanaannya. Makanya karena kebutuhan kita kan masuk persen ya untuk EOP itu, jadi saya biasa searchingnya di sini. Kapan saya mau cari apa workshop yang di bulan Januari atau Maret, karena saya butuh sertifikat bulan Maret ini. Kebetulan dapat sini Maret. Jadi saya cari saya mencari periode waktunya antara 1 Maret sampai dengan 31 Maret, karena bulan Maret harus ada store sertifikat ya. Jadi bulan teman-teman masih pemburu SKP. Karena memang dibutuhkan untuk selain updating ilmu juga kita bisa dapatkan apa namanya SKP-nya itu. Ya, di sini dia akan sortir sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita bisa filter saya di sebelahnya untuk kebutuhan kita. Dan kadang-kadang juga ada link ya, link yang free semuanya webinarnya. Hanya isi untuk masuk link, klik evaluasi, langsung dapat SKP sertifikat. Ada juga seperti itu. Ada beberapa. Makanya teman-teman kadang aku share itu ya, yang mau saja hanya untuk apa yang menambah SKP daripada kosong, bisa juga di store juga untuk OP juga ya. Lumayan persentasenya kan itu, dampaknya lumayan. Itu adapun untuk kita melihat ini sudah yang saya pembelajaran ini tuh download sertifikat kita butuhkan, ada bisa di sini tiap-tiap pembelajaran yang kita ikuti minta dikumpulkan ke pelarungan masing-masing ya, di sini tinggal diunduh ya. Ah, kemudian untuk SKP-nya juga di sini kelihatan berapa jumlah SKP yang kita ikuti ya, Januari ya, Maret ya seperti itu. Adapun untuk melihat pembelajaran yang kita lakukan ini di sini Nas. Ini pembelajaran yang kita coba akses. Ada beberapa pembelajaran yang kami coba akses, tapi kendala waktu kemarin beberapa di sini tidak bisa diikuti. Di sini ada beberapa menunya. Ketika kita sudah minta akses, kemudian diverifikasi, kemudian akan dipindah ke sini. Belum dimulai. Nanti kita bisa melakukan itu ketika kita sudah mulai pembelajaran, dan dia akan berpindah ke menu selanjutnya lagi sampai selesai. Ya, sedang berjalan dia sampai selesai. Ini pembelajaran yang sudah diikuti, yang sudah selesai. Ya. Ini yang sudah selesai. Nanti kalaupun ada yang dibatalkan juga ada di sini. Karena kita tidak bisa mengikuti 2 pembelajaran dalam satu waktu. Dia biasa minta dibatalkan. Makanya kemarin waktu kami ikut pelatihan di Karyadi itu, kami sementara mendaftar ikut webinar bersamaan dengan pelatihan di yang Karyadi. Jadi teknisnya itu, saya bilang, bagaimana caranya ini? Dan ini terbatas waktunya. Webinar sudah tertutup waktunya, kalau Karyadi kan masih lama waktunya, jadi saya batalkan dulu permintaan LMS yang pelatihan di Karyadi, baru saya selesaikan dulu webinar yang sudah saya daftar. Nanti setelah selesai dapat sertifikatnya, saya minta penanggung jawabnya di Karyadi kemarin untuk registrasikan kembali, bisa daftarkan ulang seperti itu. Itu teknisnya, beberapa teknis trik-trik untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Mungkin itu yang sering dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ya. Ya, terima kasih banyak kepada Nastia atas pemaparannya yang sangat informatif